Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah tentang ar-rahmah yang diindonesiakan dengan rahmat. Saking pentingnya rahmat ini, maka dijadikan muqaddimah undang-undang dasar ya, berkat rahmat. Nah, kita akan kaji pengertian rahmat dari sisi akidah. Rahmat seperti biasa dalam bahasa Arab, 80% kata dasar bahasa Arab tuh akarnya berasal dari 3 huruf ya. Rahmat itu dari ro, ha, mim. Ha naktunya 8. Ada 2 ha ya. Ha yang naktunya 5, ha besar misalnya ehe orang sini bilang. He gede. Tapi ada lagi ha. Ha yang setara dengan ain, ha ya, makhrajnya di dekat ain, ha. Jadi nggak boleh alham, nggak boleh alham, ha, ha, hayya ala salah ya. Nah, rahmat itu ro, ha dan mim. Masdarun minal fi'li rahimahu yarhamahu rahmatan. Dia adalah verbal nun. Jadi kata benda yang berasal dari kata kerja. Idza raqqa lahu wa ta'attafa. Raqqa itu artinya tipis, raqqa ya, tipis, enggak teganan. Artinya enggak teganan. Yang namanya rahmat itu enggak teganan. Orang sebut dengan dalam kamus besar bahasa Indonesia, rahmat itu belas kasih, kerahiman atau karunia. Karunia di bahasa Banten-kan dengan kerunye. Orang ini kerunye temen sih itu karunia. Enggak teganan tuh, ya. Maka yang melawan rahmat, tidak rahmat, si raja tega. Ya, suka ada istilah si raja tega. Ya, ini kata-kata ini penting. Modal dasar dari belajar dari Quran itu adalah kosakata. Penting ya. Dalam bahasa Indonesia itu banyak kosakata yang kita sehari-hari tapi kita nggak ngerti. Contohnya barangkali. Barang itu barang dikali. Barangkali itu barang dikali. Barang dikali itu kan banyak nggak tahu. Makanya barangkali itu nggak tahu persisnya. Ya kan? Terus ada lagi omongan banyak mulut. Mulut kan siji. Nah, di Jawa kan kaken cangkem sire. Ya kan? Di Betawi kan dengan banyak bacot, kasar bener. Banyak mulut. Mulutnya banyak padahal cuma 1. Nah, itu kita harus ngerti bahasa-bahasa begitu. Kosakata ya. Kadang-kadang sehari-hari kita nggak paham. Dalam istilah rahmat itu ya diartikan dengan riqqa wa ta'atafa. Sifatun min sifatillah ats-tsabitah. Salah satu sifat Allah ya yang sudah ditetapkan alama yaliqu bijalali, yang sesuai dengan keagungan Allah. Wa hiya sifatun zatiyatin bitibarin annallaha lam yazal wa lam yazalu mausufan biha. Allah itu sifat zat
Sifat zat tuh begini. Yang bukan sifat zat tuh wangi. Kalau ada orang mengatakan tubuh kita wangi, itu zat bukan? Bukan zat. Karena wangi itu berasal dari benda lain, yaitu parfum. Tubuh kita ini asalnya bau. Ya kan? Benar nggak? Bau. Kalau Rasulullah wangi, zatnya wangi. Jadi bagian tubuhnya wangi. Kalau kita bau, jadi baunya tubuh kita itu memang didesain oleh Allah untuk menghilangkan kuman. Kuman-kuman itu bau tertentu dia pergi. Ya, tempat-tempat tertentu, keringat, pokoknya cairan-cairan yang dari tubuh kita semuanya berbau khas. Ya. Beda-beda, Pak. Darah beda. Pokoknya Anda sudah tahu lah, karena sama-sama punya. Itu memang alamiah gitu. Alamiah, cuma beda-beda setiap orang ya. Sehingga salah satu binatang ciptaan Allah itu bisa mendeteksi bau, yaitu anjing. Kalau Anda pernah pelihara anjing, sayang Anda nggak pernah ya, karena lahir sudah muslim. Saya pernah. Kalau saja tidak dilarang, maka anjing itu adalah binatang yang paling beruntung, menguntungkan manusia. Paling menguntungkan, karena dia bisa menjaga majikannya. Ya, ada anjing tertentu yang dilatih mau mengorbankan dirinya demi keselamatan majikan. Jadi kalau diganggu, dia berani Kalau kucing boro-boro. Ya, Kucing kita lihat hanya keindahan saja. Kalau sudah usianya sudah tua, udah nggak bagus lagi. Nah, itu. Dia bisa mendeteksi 15 km. Itu tadi saya sampaikan bahwa kita itu aslinya nggak wangi. Tapi Rasulullah wangi. Ya, Rasulullah memang didesain oleh Allah berbeda dengan tubuh kita. Desainnya beda. Jadi ada binatang tertentu yang memang wangi gitu. Ya, jadi produksi cairan dari tubuhnya wangi gitu. Ada binatang tertentu. Nah, tentu saja tidak mustahil buat manusia ya. Nah, kalau Allah itu zat sayang, punya rahmat itu zat. Jadi nggak bisa hilang. Allah itu penyayang. Karena kasih sayang Allah lah kita hari ini ada. Jadi kasih sayang yang Allah sudah berikan pada kita itu sudah berlapis-lapis, banyak benar. Pertama, ya, Anda diciptakan menjadi makhluk hidup. Bukan makhluk mati, bukan benda mati seperti batu. Ya, benda-benda mati lah. Yang kedua, dari sekian makhluk hidup kita diciptakan berwajah manusia, tubuhnya manusia. Itu sudah naik peringkat kita. Karena Allah menyatakan manusia itu adalah makhluk yang ahsani taqwim. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami sudah menciptakan insan dengan struktur yang terbaik. Ini yang bilang Allah ya. Kalau kita ngaku diri kita sendiri sih, semua orang juga begitu kan? Manusia ngaku manusia yang benar, binatang ngaku binatang yang benar, kan begitu. Tapi ini Allah sang pencipta. Dari sekian manusia kita ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim. Itu udah naik lagi. Ya, saya perkirakan kalau Anda ditakdirkan Allah lahir dari perut atau dari rahim non muslimah ya, mungkin akan menghadapi kesulitan walaupun menjadi muslim akhirnya, tapi setidaknya mengalami kesulitan, apalagi kalau sudah terlambat. Kalau sudah umur menjadi muslim, waduh, kayaknya susah banget ya, karena banyak ilmu yang harus dipelajari. Nah, dari sekian muslim kita ditakdirkan menjadi muslim yang aktif, ya kan? Dari muslim yang aktif Anda menjadi bangsa Indonesia. Bersyukur nggak?
Bersyukur. Anda mau pilih jadi warga negara Arab Saudi? Hah? Kalau nggak sholat, hajar dia. Ya kan? Ketahuan nggak sholat aja. Kalau di sini sholat nggak sholat, Pak RT pun diam aja. Jadi dengan kesadaran, nah, mudah-mudahan orang yang aktif seperti kita pahalanya lebih besar. Karena nggak disuruh berangkat. Kesadaran kita. Ya, jadi ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Yang Allah tuntut dari kita itu nggak seberapa, dan itu pun bukan untuk Allah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, itu semua buat kita. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kita. Nah, inilah bentuk kasih sayang. Kita kembali ke sini. Dari rahmat ini kemudian timbul Rahman Rahim. Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang indah banyak. Ya, dicatat sebagai 99. Kalau dirinci sih lebih dari 99, karena lafadz Rabbun itu tidak masuk kategori 99. Jadi kalau mau dicari lebih banyak lagi. Tapi dalam hadis sebutkan 99. Lalu yang dipilih itu Rahman Rahim untuk mendampingi namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan Bismillahil Salam Al-Qudus, enggak begitu, tapi Rahman Rahim. Rahman dan Rahim ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu rahmat. Dengan nama Allah yang rahmat dan rahmat. Rahmat dan rahmat. Terus apa bedanya Rahman dan Rahim? Rahman di dunia, Rahim untuk akhirat. Kuncinya, kunci dari Rahman itu adalah keterampilan. Kunci dari Rahim adalah iman. Ilmu ya, itu ilmu itu ilmu terapan. Jadi ilmu yang bil amal, ilmu terapan. Contohnya Anda mendapat rezeki. Sekarang ini bisa hidup, mendapat biaya. Dari mana? Dari Allah memang, tapi syariatnya dari manusia kan? Maksudnya begini, kalau betul-betul dari Allah tanpa wasilah manusia, pasti kita zikir lalu jeblok gitu. Dapat emas dari langit. Kan begitu? Kalau betul-betul tanpa manusia kan? Tapi Anda dapat rezeki itu dari manusia. Perhatikan baik-baik, rezeki yang Anda terima itu karena kita take and give. Kita punya keterampilan, ya kita jual lah. Ya, kita jual, dia beli. Kan gitu kan? Kami butuh tenaga, bla 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 bla, kita ngelamar. Cocok. Kan berjual beli itu. Akhir bulan dibayar, nego. Berapa tenaga Anda saya mau pakai begini-begini, berapa? Nah, gitu kan? Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, maka semakin tinggi bayarannya. Benar nggak? Itu tugas kita, membekali anak-anak kita, yaitu dengan Rahman. Kasih sayang Allah ini tidak akan kita rasakan kalau kita hidupnya susah. Disuruh begini nggak bisa, suruh begitu nggak bisa. Jadi yang kita lakukan sebagai orang tua kepada anak tuh membekali multi talenta. Tapi itu tadi sayang sekali, talenta-talenta yang mestinya dimiliki oleh kaum muslimin kurang gairah kita itu. Padahal kurang apa itu? Rasulullah mengatakan, ya, man salaka ilman, kan? Barang siapa yang mencari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Udah banyak promosi-promosi itu. Ya, seharusnya orang Islam itu, anak-anak orang Islam juara-juara, menjadi juara-juara. Nah, kita kalau ditandingkan dengan non-muslim dalam urusan dunia ya, selalu kalah gitu. Apakah ada perintah agama kita suruh kalah? Nggak ada. Dulu tuh unggul kita. Di zaman Rasulullah yang tadinya masyarakat biadab, jahiliyah itu kan biadab, lawan dari adab ya. Masyarakat yang biadab, sampai anak perempuan dikubur, bekas ibu tirinya dikawin, tuh
salah sedikit bunuh. Itu zaman jahiliyah itu. Pokoknya ada urusan sedikit aja kagol, main bunuh aja, gampang bunuh bener. Tapi kemudian ditata oleh Rasulullah sampai menjadi masyarakat yang beradab. Bahkan dalam tempo 23 tahun, 30 tahun lah pertama, itu sudah menguasai 2 negara raksasa. Bayangkan. Nah ini, kenapa? Karena cinta ilmu. Nah kita ini dalam soal ilmu kurang. Maka sekali lagi saya mengimbau orang-orang tua, kita selaku orang tua yang kurang ya, atau kurang hasrat investasi dalam keilmuan. Jadi kita punya rezeki itu, berapa yang Anda investasikan untuk anak-anak kita belajar? Coba Anda berpikir, bekal apa yang paling bagus buat anak? Sawah nggak punya kita, ya, rumah ya lunas pun belum lama, tuh sudah bongkok baru lunas. Apa yang Anda berikan pada anak? Yang paling berharga itu ilmu sebenarnya. Paling pasti itu ilmu. Tapi itu tadi ilmu terapan. Sekarang yang diajar di sekolah-sekolahnya bukan ilmu terapan. Mengelmu, tapi ketika keluar dia nggak bisa menerapkan. Nggak bisa menerapkan, nggak terampil. Nah, ini keterampilan ini, skills sekali. Bisa dipraktekin gitu. Apa saja sebenarnya? Bahasa kasarnya ilmu cari duit yang halal. Bahasa kasarnya. Kekurangan orang Islam tuh di situ. Saya kembali sadarkan betapa kita hinanya menjadi orang yang tidak berharta. Benar nggak? Sakit mau berobat penuh atau itu. Bahasanya penuh. Ngantrian panjang tuh. Pokoknya apa-apa ditelatin lah. Benar gak? Orang-orang cepat kita telat. Nunggu lama banget. Ngabisin umur. Aturan bisa ngerjain apa. Itu. Belajar juga begitu. Ilmu itu adalah mahal. Tidak ada ilmu yang murah. Kalau kita menganggap ilmu itu murah, nanti keluarnya murahan. Ilmu itu mahal. Kalau ada di madrasah-madrasah murah, itu karena subsidi, karena keikhlasan ustadznya. Tapi karena kurang orang Islam banyak memahami murah, jadi ustadznya juga dimurahin, maka keluarnya anaknya juga murahan. Contohnya begini, yang sering saya ilustrasikan, seorang guru ngajar di tempat yang murah. Nanti ada papan tulis nggak ada spidolnya, ada spidol nggak ada tintanya, begitu terus. Ada spidol yang nggak ada tintanya, kering. Kalaupun ada spidol, ada anunya, ustadznya sakit, begitu terus. Karena itu kurang biaya. Sebaliknya, kalau Anda hadir di tempat-tempat, ya, saya kemarin menyaksikan sekolah internasional. Saya hadir kemarin, pengalaman, melihat, ya Allah, luar biasa. Mereka itu. Jadi harapan itu banyak, cita-citanya banyak. Ya, si anak-anak ini diberikan panggung untuk bercerita tentang dirinya. Apa yang kamu inginkan ke depan? Sebaliknya, di dunia Islam kurang mendapat suara. Ya. Anak-anak ini kurang diberikan suara, hak suara. Seperti anak-anak kita ini, kenapa jarang datang ke masjid? Boleh jadi kita itu membungkam mereka. Kan kita remajanya sebenarnya banyak nih, anak-anak saudara ini. Kemana pada ngumpet ini, kemana? Pada ngumpet kemana ini? Mereka harus bercerita masa depannya mau apa gitu. Takut salah gitu. Takut akidahnya melenceng, sudah bisa dideteksi dari awal. Kan gitu kan? Siapa tahu menceng, karena ilmu ini kan susah nih. Anda kan belajar saben hari nih. Nggak selesai nih. Masih banyak kitabnya. Di belakang di rak masih banyak. Ya. Ini nggak selesai. Bagaimana dengan anak-anak kita yang nggak ngaji?
Ini yang patut disayangkan ya. Jadi kita harus memberi hak saudara. Kalau saudara tidak sempat dibawa ke sini, harus ditanya, kamu nanti mau kemana? Harus ditanya. Tanyalah sebelum Anda menyesal nanti. Jadi dia masuk. Kalau kita anak-anak madrasah setelah dari sini kemana? Nggak tahu. Itu yang jawabannya. Sebagai guru kan saya prihatin, nggak tahu. Jadi kamu mau kemana? Nggak tahu. Ya Allah. Wong kita sudah tahu, saya mau ke Jakarta belum tentu tepat waktu, benar nggak? Kita terbayang kalau Anda punya niat ke Jakarta, kan sudah terpikir rutenya kemana, naik kendaraan apa, dari sini kemana, kan begitu kan, sudah tahu. Itu pun masih mikirin di perjalanan. Bagaimana kalau orang yang nggak tahu? Itu anak-anak kita begitu, sehingga mereka ramai di jalanan karena nggak tahu kemana. Ya, maksudnya tidak bisa ya mendapat akomodasi dari orang tuanya, tidak mendapatkan suara. Nah, kita kembali ke sini. Yadharu mimma taqaddama istirakul makna al-lughawi wa syar'i li mustahil rahmah fir ra'fah haitsu innallaha wasafa nafsa bir rahmah wa wasafa bi ibadahu. Rahmat ini juga dimiliki oleh manusia, begitu juga oleh Allah. Tapi rahmatnya Allah dengan rahmatnya kita pasti berbeda. Rahmatnya Allah itu adalah sudah zat. Ya, kita kerunyahan, kita belas kasih dengan orang, kita nggak teganan kan cuma sewaktu-waktu, kumat-kumatan. Ya kan? Kadang-kadang dilandasi emosi. Kalau ngelihat orang yang nggak demen aja, bawaannya jelek mulu. Kan kita mau begitu kan? Jelek mulu. Kalau ngelihat orang yang demen, bawaannya enak aja dilihat. Ya, kalau Anda susah membayangkan, mungkin Anda bisa membayangkan perempuan itu sebelum menjadi istri dan sesudah. Sebelum Anda tergila-gila, otak selalu dipenuhi oleh bayang-bayangnya. Ya kan? Nggak kepikiran mau ngapain, pokoknya mendapatkan dia. Ya, setelah didapat dan berlalu cukup lama, kasih sayang Anda berubah. Cuek, udah nggak seperti dulu. Otak Anda hanya sekian persen diisi oleh dia. Kan begitu kan? Nah, itu namanya tidak zat. Kumat-kumatan. Kalau Allah tidak kumat-kumatan, selalu punya sifat rahmat. Nah, kita kembali. Antara lain dalam surat 9 ayat 128. Dalam surat At-Taubah surat 9 surat At-Taubah ayat 128 Allah menyampaikan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin Rasulullah itu rahim. Yang ngomong rahim ini Allah, pemiliknya. Tapi rahim ini bukan Allah ceritakan untuk dirinya, tapi untuk Rasulullah. Jadi Rasulullah ditetapkan oleh Allah penyayang pada kita itu. Jadi nggak mungkin galak Rasulullah. Semua yang terbit dari Rasulullah itu adalah bentuk kasih sayang pada kita. Ya. Ghaira anal ma'nal syar'i yakhtassu bima yaliqu billahi min fi'li sifatir rahmah fattifaqul ismi la yalzam minhu subhana tamatsulun musammayat. Jadi meskipun Allah rahim, kita rahim sama, tapi rahimnya Allah berbeda dengan rahimnya kita. Ya samalah, Allah mendengar, kita mendengar, Allah melihat, kita melihat. Tapi cara melihat dengan kekuatan melihat pasti beda kita dengan Allah. Ya. Itulah makanya kita tidak bisa tamatsul, tidak bisa disamakan. Hakikat hukumnya, status hukum yajibu itsbatu sifatir rahmah azza lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi wa yahtasu bihi min ghairi tahrifi wa sarfi linusus an zahiriha wala tashbih wala takyif. Wajib meyakini
Allah mempunyai sifat rahmat. Ya. Tentu rahmat ini sifat yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita taktil. Ada 4 ya, kaidah akidah kan. Tidak boleh taktil, tidak boleh tahrif, tidak boleh tamsil, tidak boleh takyif. Ini pesan dari salafus salih. Artinya tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mengganti hurufnya, tidak boleh kita menyamakan, ya, tidak boleh membayangkan caranya. Hakikatu rahmatihi azza wa jal tadulu ala anna allaha mausufun biha hakikatan la tahmilu ta'wil wala tahrif wala ta'til bal hiya sifatun qaimatun bidzatih. Sifat rahmat ini melekat pada Allah, ya, melekat, tidak pernah dan tidak akan lepas. Jadi Allah itu memang sifatnya rahmat, maka disematkan pada namanya Rahman Rahim. Ya, itu memberikan inspirasi pada kita. Kalau kita ingin merasakan kasih sayang Allah di dunia, maka kuasailah keterampilan. Tuh, coba Pak Hilman kalau talentanya banyak, wah, sampai sekarang pasti jadi rebutan. Ya, ada keahlian yang jarang dipelajari, yaitu menguasai teknologi ini, beko. Saya pernah menyaksikan orang punya keahlian bongkar beko, bongkar pasang beko. Kalau kita kan siap bongkar, nggak bisa pasang kan. Bongkar mah bisa tapi nggak bisa pasang. Dia ngerti urusan beko dari A sampai Z. Masya Allah, itu hari-harinya penuh dengan panggilan. Itu keterampilan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kenapa gaji kita kecil, gaji orang itu tinggi. Kenapa? Karena dia punya keterampilan. Sebenarnya kasih sayang Allah itu sangat besar pada dia. Sayang sekali ya, banyak orang yang mendapat limpahan kasih sayang Allah tidak dipakai untuk mendekat pada Allah. Ini yang disayangkan. Berkali-kali Allah mengkritik ya, sudah diberi kasih sayang. Ya seperti diceritakan oleh Pak Haji, dulu direktur, dulu manajer, ya, sudah tua rumah pun nggak punya. Ini kan aneh. Gitu. Nah, contohnya gitu. Kalau kita bukan manajer, bukan apa, rumah ya alhamdulillah walaupun terseok-seok akhirnya lunas juga, ya kan? Walaupun kita nyicil lunas juga. Nah ini. Kasih sayang sering disalahgunakan, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti kita diberi kesehatan, tidak dimanfaatkan. Nanti udah sakit baru sadar. Tapi sadar itu belum tentu bisa balik lagi. Ada yang sadar tapi sudah terlambat. Kita kembali sini. Dalil-dalil. Dalla ala subuti rahmatillahi ta'ala al-kitab was sunnah wal ijma' wal aqlu. Dalil tentang adanya rahmat Allah adalah Alkitab, Sunnah, Ijma' dan akal. Dalam Alkitab ya, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat 7 ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meluas ke segala penjuru. Rahmat Allah. Tapi banyak pengamat mengatakan rahmat yang Allah berikan di dunia ini katanya 1% saja. Rahmat Allah yang diturunkan di dunia ini 1%. Ya, sisanya 99% nanti akan diberikan di akhirat. Jadi kita membutuhkan di dunia ini cuma 1% dari rahmat Allah. 99 kita sangat butuhkan nanti di akhirat. Ya. Nah, rahmat yang Allah berikan ke seluruh penjuru tanpa memandang bulu ya. Kepada benda mati, benda hidup, kata pengamat lebih berhasil diterima oleh hewan. Bahkan lebih berhasil diterima pada hewan. Contohnya hewan ya, sedemikian rupa merelakan
kematiannya demi anak-anaknya. Contohnya laba-laba. Ya, laba-laba itu disebut membangun rumah yang paling lemah. Wa inna auhanal buyut, surat 29 ya. Surat 29 disebut angkabut. Angkabut itu artinya laba-laba. Depannya ada ka. Ka itu artinya seperti. Kemudian ada al, jadi al-angkabut. Ketika ada kaf, jadi kal-angkabut. Kemudian di Indonesia kadang kalang-kabut. Kalang-kabut itu apa? Kalau sebenarnya kal-angkabut, ainnya, kal-angkabut. Tapi di Indonesia dengan kalang-kabut. Kalang-kabut itu maksudnya tidak bisa terkuasai seperti laba-laba lari, kalang-kabut. Nah, dalam surat 29 terakhir disebut kal angkabut, wa inna auhanal buyut lang kal angkabut, itu baru ditemukan ya tafsirnya secara ilmiah. Kenapa Allah menjelaskan bahwa rumah yang paling rapuh ada rumah laba-laba? Banyak orang mengira benang laba-laba itulah yang dimaksud oleh ayat ini, padahal bukan. Sebab benang laba-laba dibanding baja itu malah lebih kuat benang laba-laba. Maksudnya gimana? Kalau baja ditipisin seperti benang laba-laba, dia akan rapuh. Ya, besi ditipisin setipis benang laba-laba, dia nggak kuat. Tapi benang laba-laba itu bisa mencengkeram benda 5 kali dari bobotnya. Dia bisa nempel tuh. Ya, lalat segede apa itu bisa ya, bisa dijaring dengan benangnya. Jadi berarti yang dimaksud dengan rumah laba-laba rapuh itu bukan karena kekuatan benangnya, bukan. Berarti kehidupannya. Kenapa dengan kehidupan laba-laba? Katanya laba-laba itu soliter apa gitu, menyendiri. Ya. Jadi bukan seperti semut membutuhkan komuni ya. Ya, berkoloni. Kalau laba-laba ini soliter, walaupun dia lahirnya banyak, tapi dia sendiri-sendiri. Nah, satu. Yang kedua, sendiri itu kurang disukai oleh Allah. Maka kita diminta berjemaah kan. Sendiri itu dikritik oleh Allah. Jangan seperti laba-laba, itu paling rapuh. Yang kedua, rumah tangga laba-laba ini rapuh. Rapuhnya kenapa? Karena ya dia mencari rezeki itu dengan menangkap, tuh, menjerat orang, trap. Yang ketiga, dia setelah dikawin oleh pejantannya dimakan sama dia, dibunuh. Tuh. Yang keempat, anak-anaknya yang ada dalam dalam perutnya itu berdesak-desakan ketika menjelang lahir, berdesak-desakan untuk mendapatkan ruang lebih lega, dia akan memakan sesama saudaranya. Si laba-laba ini, anak-anaknya. Dia memakan supaya longgar gitu, sesek banget itu. Dia makan, kanibal. Begitu keluar dari perut ibunya, dia cari kanan kiri gak ada makanan, ibunya dimakan. Nah, ini menjadi contoh dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang ditulis dalam surat Al-Ankabut. Ya, rumah tangga yang rapuh. Bukannya membina, menumbuh kembangkan anggota, malah saling bunuh, cakar-cakaran. Ya, ini sangat tidak baik untuk dicontoh. Maka disebut rumah tangga yang paling rapuh. Bukan benangnya, bukan. Nah, kita kembali sini. Ya, ini jenis binatang yang kasih sayangnya sangat rendah. Maka disebut rapuh. Nah, tapi kalau kita makhluk lain kita lihat. Contohnya ada ayam dara. Ayam yang belum nelor. Ya, masih kecil. Anda gusah, lari dia terbirit-birit. Tapi jangan coba-coba ketika dia punya anak. Si anak
si ayam darah itu suatu saat nanti dia punya anak kecil-kecil, dia mengasuh anaknya. Anda rebut anaknya, jangan coba-coba. Yang dulu digusah lari, dia bisa nelabung. Kenapa punya keberanian sedemikian hebat? Karena kasih sayang yang Allah benamkan dalam hatinya. Kasih sayang, membela anaknya. Demi anaknya dia berani mengorbankan nyawanya. Begitu juga Anda lihatlah, coba pelihara ikan mujair, ya, di akuarium. Nanti dia punya anak kecil-kecil itu. Ketika keluar dia simpan dalam mulut tuh. Ketika sudah dia keluarkan, aman, tidak ada gangguan, dia keluarkan. Tapi begitu Anda dekat, langsung dihirup semua, masukkan ke mulut demi menyelamatkan anaknya. Pokoknya banyaklah kita saksikan di dunia binatang kasih sayang terhadap keluarga. Ya, buaya contohnya, itu daya cengkramnya ratusan kilo, kekuatannya dia sek gitu. Tapi dia lemah ketika membuka. Makanya mulut buaya kadang-kadang dikasih tali rafia, diikat pada rafia, karena dia lemah, begininya lemah, tapi begininya kuat. Maka diikat cuma pakai rafia. Manusia tahu, lebih pintar manusia. Ketika diikat aja udah, dia nggak bisa lemah begini. Tapi ketika dia punya anak, anaknya dilindungi di dalam mulutnya. Padahal dia sekali krep, mati semua. Nah, itu bentuk kasih sayang. Manusia kadang-kadang gagal menerima kasih sayang Allah. Ada yang tega, ya, pasca melahirkan dia tinggal begitu saja. Bahkan lebih gila lagi, ada yang dimasukkan ke freezer, bayinya itu, demi menyembunyikan aib. Nah, itu sampai ditaruh di freezer atau ditanam di cor-coran. Binatang yang menemukan, anjing dilacak, wah ini dicor ternyata, sampai begitu tega. Pokoknya banyak lagi lah. Termasuk hubungan kita dengan pemerintah hari ini yang lagi ribut-ribut lagi, Raja Ampat, masyarakatnya berontak. Ya, karena tempat wisata itu lagi dieksplor, mau diambil tambangnya. Karena orang kenal Raja Ampat itu kan memang tempat destinasi, saya juga belum pernah ke sana, katanya bagus banget. Jadi sangat indah sekali tempat wisata. Sekarang dibongkar, mau diambil tambangnya. Orang sana protes. Berarti kan merusak. Dalil-dalil itu ya. Pertama, surat 7 ayat 156, warahmati, rahmatku wasi'at kullasyai, meluas ke segala penjuru. Semuanya mendapat rahmat, termasuk kita. Kemudian dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 58, wa rabbukal ghafuru, Tuhanmu adalah Ghafur, Maha Pengampun, Dzur Rahmah, yang mempunyai rahmat, Al-Wasi'ah, yang sangat luas. Ya, surat 18 ayat 58. Kemudian dari sunnah, haditsu Abi Hurairah, berdasarkan hadis dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lamma qadallahu khalqa, setelah Allah menciptakan makhluk, kataba fi kitabih, Allah menulis, ya, dalam kitabnya, fahuwa indahu fauqal arsy, yang ada di atas arsy. Apa catatan Allah di situ? Inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya, Allah memang juga punya murka, dzuntiqam, ya, punya siksa, tapi rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Wa haditsu Abdullah bin Amr, dan hadis Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ar-rahimun, orang-orang yang sayang, yarhamuhumur rahman, adalah orang-orang yang disayang Allah.
orang yang penyayang akan disayang Allah. Ya. Jadi orang yang cinta, menghadapi sesuatu dengan cinta, maka akan dicintai Allah. Irhamu, sayangilah man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka Anda akan mendapat rahmat dari makhluk yang ada di langit. Cintailah orang yang di bumi, cintailah makhluk bumi, maka Anda akan dicintai makhluk langit. Adapun ijma' faqad naqala Sa'di faqala wa'lam anna man minal qawaidil muttafaq 'alaiha baina salafil ummah wa a'immatiha ma dalla 'alai kitab wa sunnah minal iman bi asma'illahi kulliha wa sifati wa jami'a wa bi ahkamihi. Kata Imam Sa'di, ketahuilah kaidah yang sudah disepakati oleh salaful umat dan imam-imam adalah dalil, ya, didukung oleh dalil dan kitab dan sunnah, yaitu iman kepada asma'illah, iman kepada nama-nama Allah seluruhnya, wasifatihi, sifat-sifatnya, wabi ahkami tilkal sifat, dan hukum-hukum dari sifat itu. Fayu'minuna mathalan bi anna rahman rahim, maka semuanya beriman bahwa Allah itu rahman rahim, dzur rahmatil azimah, yang mempunyai rahmat yang sangat besar. Wa amma dalil akli, adapun dalil akal adalah ala subuti rahmat lillahi ta'ala fa huwa zahir min khilafi manara minal khairat al-katsira, adalah yang kita rasakan. Dalil akalnya adalah yang kita rasakan. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini pas, ya, dan didedikasikan untuk kita semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang telah menjadikan seluruh yang ada di bumi ini untuk Anda. Berapa fasilitas bumi yang bisa kita nikmati, maka tergantung ilmu Anda. Benar nggak? Ilmu. Orang yang berilmu ngelihat rumput, wah bisa dipakai. Kalau kita mah ini hanya sesangkrah doang, ya kan? Ada tanaman yang saudara cicipi itu pahit, tapi kalau bisa diramu, bisa dijual di pasar. Kita nggak ngerti, dikira tanaman biasa, tapi dia tahu, herbalis, orang ahli herbal, wah ini bisa diproses, dijual dengan harga tinggi. Ya, contohnya apa itu yang suka eceng gondok, ya, eceng gondok. Kalau kita lihat itu kayaknya sampah, itu mengganggu. Tapi di satu mall namanya IKEA itu ada produk berasal dari eceng gondok. Tapi yang bikin bukan bangsa ini, bangsa lain. Oh ya bisa itu. Orang Indonesia ngelihat itu sesangkar, buang begitu aja. Gak ada gunanya. Padahal itu ada hasilnya. Kita nggak tahu. Pokoknya di dunia ini ada rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu. Semakin banyak tahu, semakin banyak rezeki di tangan dia. Nah, tidak bisa menguap. Karena kekurangan ilmu. Ya, terutama kita ini, ahli-ahli agama ini merasa tentram dengan hanya menguasai ilmu agama, ilmu dunia nggak dikuasai. Akhirnya ada kewajiban haji terseok-seok. Waduh, orang udah daftar gak daftar-daftar. Nanti panggilan Allah. Ya kapan mau dipanggil, orang daftar aja nggak pernah. Nanti panggilan Allah. Ya kapan mau dipanggil, orang daftar aja enggak. Ya kan? Kita harus booking dulu. Begitu juga surga, kita harus booking dari sekarang. Mau lebar apa mau sempit, fasilitasnya mau lux apa mau biasa saja, itu bisa dipesan dari hari ini. Kan saya sering mengatakan ini adalah event terbaik, momen terbaik yang Allah berikan dengan kasih sayangnya, hidup kita sekarang. Makanya hidupnya jangan terlalu membikin macam-macam gitu. Ya, Anda membutuhkan banyak saksi, istri Anda kelak akan menjadi saksi, saudara-saudara menjadi saksi, saya juga menjadi saksi saudara.
Mau ngandelin siapa lagi? Anda punya ponakan nggak pernah datang, kapan mau jadi saksi? Ya kan? Pak Mul punya tetangga di sana jauh, kapan mau jadi saksi? Oh, nggak pernah datang ke sini. Ya kita inilah yang jelek-jelek inilah Anda yang jadi saksi. Apa boleh buat? Kalau Anda mengatakan kita ini jelek, ya yang jelek-jelek ini nanti akan jadi saksi. Udah nggak ada lagi. Udah jangan ngarep-ngarepin orang lagi. Tempat Anda ini adalah tempat terbaik yang Allah takdirkan buat kita. Nikmatilah. Tetangga Anda adalah tetangga yang terbaik. Sudah berbaik-baiklah pada tetangga. Jangan bikin masalah, ya kan? Kalau dia nggak negor, kita tegor. Supaya apa? Panjang umur kita. Biar dia pendek, sok bodoh. Kan Rasulullah mengatakan al-wasil laisal bil mukafi dalam Adabul Mufrad. Yang namanya silaturahmi bukan membalas kebaikan. Ya, contohnya Pak Hilman sering datang saya balas, bukan silaturahmi itu. Silaturahmi yang dimaksud yang bisa memperpanjang umur bukan itu. Silaturahmi yang dimaksud bisa memperpanjang umur adalah menyambung yang putus. Karena namanya sila kan nyambung. Ya namanya nyambung, kalau nggak putus ya buat apa nyambung? Nyambung yang putus. Dia baik, dia kasar kita baik. Dia jahat kita baik. Itu susah, ya susah memang. Itu makanya Anda umurnya panjang gara-gara begitu. Karena bisa mengatasi emosi. Wah, senep dia sama kita. Setiap ketemu melengkos gitu. Tetap tersenyum, pasang. Ya kan? Terutama dengan anggota keluarga kita, dengan istri kita. Dia curhat, kita udah waduh perang-pengan kata orang. Kuping panas. Dengerin aja, itu ibadah. Ibadah. Ya, dengar curhatan istri itu ibadah. Bagilah waktu untuk mereka, karena Anda akan dituntut ya tidak membagi waktu. Jadi Allah punya hak pada diri kita, kita punya hak terhadap diri kita. Anda menservis Anda sendiri itu benar. Punya dana, servislah, pertahankan hidupmu. Jangan pengen mati, jangan. Kalau Anda bisa hidup lebih lama, lakukanlah. Tapi walaupun selama-lamanya kita hidup kan akan mati juga, tuh kan? Cuma kalau bisa bertahan hidup jangan dicepet-cepetin gitu. Jangan. Ya, sebab hidup ini kesempatan, Saudara. Anda bisa minta maaf pada orang lain, bisa ibadah, bisa apa gitu. Waktu hidup. Sebab itu dunia bisa mesen akhirat, akhirat nggak bisa mesen dunia. Benar nggak? Gitu kan? Kita bisa pesen sekarang nih, bisa request. Mau kapling seperti apa yang Anda inginkan di sana, bisa kita request sekarang. Tapi nanti kalau sudah di akhirat dapatnya sempit, kedohong, waduh, orang-orang mendapat lega, saya cuma segini, udah nggak bisa protes lagi, nggak bisa balik lagi gitu loh. Saya ulangi ya, nggak bisa. Nah mumpung sekarang, ini momen terbaik. Kadang-kadang orang mikir entar, mau kapan lagi? Udah tua begitu masih ngomong entar tertor dulu. Ya kan? Bener nggak Pak? Yang sabar semuanya. Jadi yang ngurus masjid ini sabar. Memang kesel sih. Wah, kadang-kadang. Ya itulah ujian buat kita. Semuanya kita ini ujian. Anda diuji, rumahnya dekat masjid, ya wayahnya lah memperhatikan masjid. Ada yang diuji begini, ya udah sabar. Kita kunjung ke masjid pun itu sudah dakwah. Kita berkunjung ke masjid itu sudah dakwah. Kalau Anda nggak pandai ngomong seperti saya, lakukanlah Anda sering berkunjung ke sini. Nanti tetangga yang nggak sholat, nggak enak jadinya. Sholatlah. Paling nggak dia sembunyi ke dalam. Ya kan? Wih, orang enak pajar sholat. Sholat lagi, tamblek. Ya, warawiri tetangganya yang nggak sholat ya, rada mundur. Ya kan? Tetangga sebelahnya lagi sholat lagi, belakangnya sholat lagi, lama-lama ke bawah juga gitu. Benar nggak? Jadi dakwah berjalan kita ini. Kita ini dai berjalan tuh. Tapi kalau Anda yang ngerti ini males, ya nyangkin, tetangganya nyangkin tuh.
terus, tamblek. Icon-icon Islam itu tujukan, sering tampilkan, nggak ada masalah. Pakai busana muslimah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau Anda ke kondangan, ganti baju baru. Kalau sholat juga ada baju spesial, yaitu jubah spesial buat sholat. Jangan yang buat ke sawah dipakai kecuali kagol ya, kagol lain lagi. Jadi harus khas untuk Allah, itu Anda berikan yang terbaik. Nah, kita kembali sini. Bagian-bagian tangqasimu rahmatullah li khalqi ila rahmati amah wa rahmati khasah. Rahmat Allah kepada makhluk ini terbagi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Amma rahmatul amah faqad dalla alaihi qaulu ta'ala. Adapun rahmat yang umum tadi sudah dijelaskan dalam surat 40 Al-Mu'min ayat 7. Surat Al-Mu'min disebut juga surat Ghafir ya. Rabbana surat 40 ayat 7. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, Engkau telah membagi segala sesuatu rahmat dan ilmu. Nah, ini kita kekurangan ilmu ya. Sehingga rahmat Allah kurang kita rasakan. Ya, kurang kita rasakan. Jadi kita kalau lihat tuh di tempat-tempat, di komplek-komplek yang kaya ya, satu rumah itu kadang-kadang mobilnya ada 3, ada 4 sesuai dengan jumlah kepalanya. Di situ ada berapa tuh penghuninya, itu jumlah mobilnya. Anak-anak yang sekolah bawa mobil sendiri ya, semuanya leks. Tapi kalau orang Islam, saya melihat sekarang sudah ada peningkatan sih. Semakin kaya, saya lihat masjidnya semakin bagus. Kayaknya gitu. Jadi kalau ekonominya rendah, masjidnya juga sepi. Semakin kaya dia semakin sadar. Itu satu perkembangan yang bagus. Jadi jangan sampai semakin kaya, masjidnya semakin runtuh. Ya, kurang peduli. Mereka pedulinya juga bagus. Berarti orang Islam itu lebih baik kaya daripada miskin. Saya mengambil kesimpulan begitu. Lebih baik kaya daripada miskin. Sebab kalau kita miskin, keberadaan kita ini tidak dilihat orang lain. Contoh ya, seperti yang saya ceritakan, ada satu komunitas komplek yang tidak membolehkan berdirinya masjid. Karena kata mereka, gereja nggak boleh, masjid juga nggak boleh. Lah kalau orang Islam nggak punya masjid kan kesulitan, karena dia harus berjemaah kan 5 kali sehari semalam. Kalau mereka kan seminggu sekali. Kalau orang Hindu 2 kali katanya sehari semalam. Kalau kita 5 kali kan kesulitan. Maka diambil kesempatan, suatu saat wali kotanya Muslim. Kita benar, kalau kita nggak peduli pada pemilu, yang jadi bukan Muslim ini bahaya buat kita. Ya, maka kebetulan Muslim. Suatu saat mereka kumpul, membangun masjid, rumah ibadah tanpa speaker. Tidak boleh, tidak. Padahal itu masih di lingkungan Banten. Didatangkan, diresmikan. Tuh. Insya Allah nanti kita milih suaranya buat Anda. Dia senang. Ya, namanya itu kesempatan. Mulai berkumandang adzan. Tuh. Mulai bagus, mulai membesar. Kita beli rumah yang gede-gede dibeli oleh Muslim. Kan mereka, ya kan? Wah, bisa kaya juga ya orang Islam. Begitulah. Yang diparkir mobil yang bagus-bagus tuh. Iya, mereka ngeledek sebenarnya. Jadi hidup ini pertandingan, saudara. Kepada sesama Muslim kita harus rendah hati, tapi kepada non Muslim kita harus gagah. Tidak boleh lemes, nggak boleh. Tampil gagah. Kita kaya, kita kuasa, harus begitu. Kepada non Muslim, kepada sesama Muslim, ruhama, saling kasih sayang. Iman terbalik ya, kepada teman sendiri cakar-cakaran, sama orang lain gandengan. Wah, payah ini mah. Kita harus begitu. Jadi mereka mempertimbangkan keberadaan kita. Oh, jadi boleh, aktivitas boleh. Bahkan satpam pun repot ya, menjagai
mobil-mobil yang diparkir karena sholat kan, dijagain. Takut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dijaga. Mulai kelihatan bagus. Ketika jumlahnya begitu banyak, ya, kemarin Idul Adha digelar di jalanan. Kalau kita tidak kaya, mereka akan menghina. Ganggu aja ini, pasti begitu. Tapi berhubung kita kaya, pemilik rumah-rumah besar, diem dia. Itu manfaatnya begitu. Anda bisa saksikan di belahan manapun kalau orang Islam rendah, itu dihina. Jangan ada kesan begitu, nggak boleh. Sebab nggak tanggung-tanggung rukun Islam kita yang kelima adalah haji. Nggak kaya nggak bisa. Faktor paling penentu ya orang berangkat itu biaya. Walaupun biaya gede juga belum tentu ya. Yang kemarin furoda kan dipulangin. Saking kayanya kali ya. Ada yang beli sampai 1 M. Bayangkan itu. Lalu dapat fasilitasnya reguler. Harusnya akhirnya ketempuan, dituntut si agennya. Akhirnya diumrohin lagi dia. Dapat bayar sampai 900 juta, ya, dapat fasilitasnya reguler. Sama dengan orang biasa, dituntut situ. Akhirnya dikembalikan dalam bentuk diumrohin lagi. Ya nggak terlalu pas sih. Kita kembali sini. Yang kedua adalah rahmatul khasah. Tadi rahmat umum ya. Rahmat secara umum itu diberikan Allah kepada semua tanpa memihak. Kemudian rahmat khusus Allah hanya berikan kepada orang mukmin. Nah, ini surat 33 ayat 43. Rahmat khusus, rahmat yang memihak. Kalau tadi tidak memihak, kepada semua. Orang kafir diberi kesempatan, apalagi muslim. Makanya Anda jangan heran kalau orang kafir kaya, orang kafir sehat, ya, karena mereka menjaga kesehatan. Orang Islam bengek, ya kurang jaga kesehatan, ya kan? Lihat kalau pas pulang pelajar-pelajar madrasah lemes tuh, karena tadi istirahat nggak makan. Bukan menghina ini. Saya suka ngebandingin diri sendiri. Lihat tamatan sekolah-sekolah umum yang bergengsi. Gagah itu. Iya. Mukanya merah. Jadi oksigennya memenuhi seluruh pembuluh darah. Kalau kita tuh oksigennya kurang aja jadi lemas, pucet. Ya kan? Jadi bagaimana mau menyerap ilmu kalau setiap hadir tuh ngantuk mulu. Karena belum sarapan, belum ini, belum itu, lah pokoknya. Urusannya banyak. Nah ini ya, makanya kita harus berbagi kepada orang yang fakir, karena mereka harus ditolong. Nah, kita lanjutkan. Dalam surat 43 surat 33 ayat 43 surat Al-Ahzab, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah rahim hanya kepada mukmin. Itu nanti dalam sebuah hadis sebutkan rahmat Allah 100% hanya diberikan satu di dunia. Yang 99 disimpan Allah untuk di akhirat, untuk memberikan syafaat buat kita, pertolongan buat kita. 99 dibagi di sana. Ya, jadi penderitaan di dunia ini nggak seberapa dengan akhirat. Tapi jangan konyol. Di dunia menderita, di akhirat menderita lagi. Ini jangan terjadi. Minimal nggak apa-apa lah. Dunia sengsara, di sana nikmat. Paling nggak begitu. Ya, apalagi syukur-syukur di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang tuh. Di mana-mana hatiku senang. Itu kan enak. Mantap itu, ya kan? Di sana hasanah, di sini akhirat hasanah. Waqina adzabannar, terhindar dari azab neraka. Kan kepengennya begitu, hidup enak kan? Tapi kalau kita tidak menginginkan hanya lamunan, tidak ada progres, ya namanya tamani, angan-angan kosong. Gitu. Maka kita harus begitu, sabar. Persoalan di seputar rahmat.
Al-mas'alatul ula min asma'illah ta'ala ar-Rahman. Huwasmun min asma'illah. Yadulu ala anna ta'ala dzur rahmatil wasi'ah azimah allati wasi'at kulla syai'. Jadi kenapa dalam Bismillah itu hanya dicantumkan 2 nama dari Asmaul Husna, Rahman, Rahim. Pada nama Allah 99, tapi yang dipilih Rahman, Rahim. Rahman, kasih sayang Allah di dunia. Tanpa pandang bulu. Ya, semua diberi. Makanya kita nggak usah bertanya ketika melihat orang kafir kaya, orang kafir sukses, karena mereka menjalankan ilmunya, tahu ilmunya. Ya, dari kecil, masya Allah, pokoknya kalau menyaksikan cara-cara mereka belajar, kita ketinggalan jauh lah. Semangat untuk mencari ilmu itu dari mulai bangun itu sudah didesain. Pagi sarapannya diatur. Hari ini, besok itu, terus bervariasi, diatur dari makannya. Pagi sekali sudah mandi, ya. Kemudian nanti diceritakan kamu pagi ini jam segini, kesini, secara rapi, itu. Diatur planningnya. Ya. Begitu juga cara belajarnya ditangani oleh para profesional ditangani. Nah, kita boro-boro begitu, ketemu lagi, begitu lagi. Nah, ya, pendidikan kita. Nah, ini yang patut kita perbaiki. Wah, amat kulla makhluk, dan menyeluruh kepada semua makhluk. Nah, itu. Maka Allah sampaikan dalam surat Toha, surat 20, ayat 5. Kulit Allaha awid Rahman. Katakan, berdoalah. Ya, panggillah Allah, berdoalah pada Allah, atau sebutlah Ar-Rahman. Ayat ini, ya, ayat ini asbabun nuzulnya adalah protes dari orang-orang kafir. Katanya Allah itu satu, tapi kenapa ada Allah, ada Rahman, ada Rahim? Kata orang kafir. Katanya Allah itu satu. Kenapa ada Rahman, Rahim, Malikul Qudus? Banyak. Katanya nggak musyrik. Maka Allah sampaikan Rahman atau Allah itu sama, karena itu namanya. Ya, bukan apa sesuatu yang berbeda, bukan. Ini Rahman, ini Allah, Rahim. Ya, Rahman itu Allah juga. Ini ayat ini. Wa dzakara Ibnul Qayyim an fiktirat Rahman bil arsy fi hadhil ayat faidatun. Faqala wa li hadza yuqranu istiwa'u ala arsy bi hadzal ismi katsiran. Pada ayat ini surat Toha ayat 5 Allah menyatakan Ar-Rahman, ya tadi surat surat 17 ayat 110 yang tadi. Tadi itu surat 17 ayat 110, kulit Allah awid Ar-Rahman. Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Kemudian dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Rahman itu di atas arsy. Allah itu istiwa, beristiwa. Habisnya. Jadi maksudnya ayat ini memberikan indikasi saking luasnya rahmannya Allah itu sampai ada di arsy. Arsy itu penggambaran, ya, ciptaan Allah yang sangat luas. Jadi menyeluruh ke seluruh penjuru. Benda mati, benda hidup, kafir, muslim mendapat hak yang sama. Tapi sebesar-besarnya rahmat Allah yang diberikan di dunia itu hanya 1%. Yang 99 untuk rahimnya. Rahman hanya 1%, rahimnya 90%. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga kita berdoa pada Allah, ya. Semoga Rahman dan Rahim Allah diberikan kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah melindungi, menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.